Ya, selanjutnya kita bakal bahas soal visi. Pembahasan kali ini bakal sama Nina Karlina. Nina ini anak kecika UIN, angkatan 2017. Dia LMD 194, Spektra 4.0. Sekarang di Kapro Salman Cendekia, lalu terlibat di komunitas intelektual muda Salman. Sama satu lagi, Nina ini juga pengurus DEMA Fakultas Saintek bidang PKK. Paling sekian pengalaman dari saya buat Nina. Halo Nina, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini, baik Nina, saya persilakan langsung aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya mau coba sharing gitu ya. AHA saya waktu LMD 194. Sebenarnya di sana emang tema kita hari ini ya, quarter of life. Tentang yang saya dapetin di sana tentang kebermanfaatan gitu. Selama saya di Salman, saya itu dikenalkan tentang konsep kebermanfaatan, yaitu kebaikan yang mengalir. Nah, sebenarnya visi itu apa sih gitu? Kita sebagai muslim mungkin bisa sama-sama buka surat Al-Baqarah ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, di sini sudah jelas ya visi seorang muslim itu. Jadi ingin diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya visi itu apa sih? Menurut saya, visi itu rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian yang ingin dicapai di masa depan. Nah, kenapa kita harus punya visi gitu? Agar kita memiliki kesadaran akan hidup yang lebih bermakna, memiliki komitmen, menjalankan visi yang telah ditetapkan, juga memiliki aktivitas yang relatif fokus sesuai dengan visi. Nah, terus sesuai judulnya nih, gimana sih cara menentukan visi hidup? Nah, kita bagi dalam 3 fase. Yang pertama itu jangka panjang. Kenapa jangka panjang dulu gitu? Kita hidup di dunia itu cuma sementara kan ya. Jadi, visi jangka panjang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga gitu, amin. Terus jangka menengah ini, yang kedua itu adalah fase jangka menengah. Silahkan gitu sama teman-teman di sini, visinya itu apa gitu selama kita hidup di dunia. Saya contohkan misal, saya ingin menjadi seorang ilmuwan yang dapat menghasilkan puluhan karya ilmiah dan dapat bermanfaat gitu, bahkan ribuan atau ratusan setelah saya meninggal. Nah, konsep jangka menengah ini kita bagi lagi dalam konsep fase yang ketiga, yaitu jangka pendek. Misalnya, mau di usia berapa sih saya menjadi seorang ilmuwan gitu? Misalnya di usia 30 tahun. Nah, misalnya sekarang usianya 20 tahun nih, kita bikin to-do list. Misalnya di usia 22 tahun selesai S1. Terus 25 tahun selesai S2 gitu. Dan usia 27 tahun selesai S3. Nah, ada jangka waktu dari 27 tahun sampai ke 30 tahun gitu. Buat kita karya-karya terus kayak gitu. Nah, konsep per tahunnya juga kita dirincikan gitu. Ya, dia bentar. Maaf, ada keponakan. Nah, terus kalau misalnya biar lebih gampang lagi, kita pakai metode SMART gitu. Metode SMART ini saya dapetin waktu itu di Salman juga sesi sharingnya. Yang pertama itu harus spesifik gitu ya. Visi kita itu harus spesifik. Mau jadi ilmuwan apa gitu, di bidang apa. Nah, yang kedua itu measurable, harus terukur. Misalnya di bidang lingkungan, atau di bidang geofisika, atau di bidang apa gitu. Terus yang ketiga tentang actionable, perlu tindakan gitu ya. Visi tanpa aksi nggak akan terrealisasi. Terus yang keempat itu realistik, mungkin tercapai. Dan terakhir team based, ada kerangka waktu. Bentar deh. Nah, kerangka waktu itu yang tadi dijelasin ada 3 fase kayak gitu. Nah, terus kita juga harus yakin sama apa yang kita jadikan visi gitu. Semua orang pasti berhasil mencapai visi masing-masing, insya Allah, bismillah gitu, dengan izin Allah. Kecuali mereka yang
hidupnya dengan pikiran yang negatif, terus malas-malasan, suka nunda waktu dan nyerah gitu. Nah, terus balik lagi yang didapetin waktu LMD tuh apa gitu. Saya tuh berpikir keras, ya Allah gitu. Di Salman saya diajarin eh, kebaikan yang mengalir gitu. Bentar, mana Kak? Bentar Kak. Mungkin boleh dari sini ya, jadi penting ya buat kita berfiksi biar ini ada tujuan, ada artinya, terus ada semangat buat ngelakuinnya, sama ya nantinya kegiatan-kegiatan kita somehow terfokusnya ke sana gitu, buat mencapai visi kita. Iya. Visi ya Iya maaf, tadi lagi sama kan. Nah terus yang balik lagi yang di LMD Salman gitu, saya tuh berpikir gitu merenung, ya Allah di sini saya diajarkan untuk punya konsep kebermanfaatan gitu, kebaikan yang mengalir. Sampai saya baca-baca Quran gitu, kaji. Saya ketemu dengan surat Al-Anbiya 107 yang potongan ayatnya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di sini tuh udah dijelaskan gitu ya di Al-Quran. Oh iya gitu, Allah tuh mengutus Nabi Muhammad dan mengutus saya gitu sebagai umatnya untuk menjadi rahmat bagi semesta alam gitu. Nah, jadi ketemu gitu visi saya di sini. Mungkin kita di sini bakalan beda ya cara menentukan visi masing-masing, tapi dengan konsep 3 fase, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah tadi, dengan konsep SMART juga bisa dijadiin bahan gitu buat teman-teman cara menentukan visi hidupnya. Di sini saya cuma sharing aja, mungkin segitu Kak. iya, terima kasih banyak Nina. Buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya mau random, berarti Nina waktu proses ini nggak singkat gitu ya, dia bertahap gitu ya. Gimana Kak? Maksudnya berarti mulai mikirin tuh dari LMD, terus akhirnya baru dapat berapa lama ya? Iya gitu, jadi waktu itu jujur aja gitu, pas sebelum LMD tuh belum sadar, oh aku tuh mau ngapain ya? Ya udahlah, yang penting berbuat kebaikan gitu. Tapi pas setelah LMD tuh sadar gitu, iya aku tuh harus jadi apa gitu. Apalagi kalau ingat hanya dari Bang Aad gitu. Terus kayak ya gitu Kak. Oke. Ada pertanyaan dari peserta, Kak, tips mengurangi berpikir negatif tentang masa depan dan yakin tentang visi yang kita pegang apa ya? Sama mau nanya cara kakak nentuin peran yang mau diambil gimana? Mengurangi berpikir negatif ya. Jadi yang saya lakuin tentang visi tadi, saya tempel di kamar. Jadi kalau misalnya, oh oke Nina, kamu kan kalau capek malas itu haknya manusia ya. Jujur saya juga sampai hari ini pun masih ngalamin malas sama capek gitu. Jadi ya udahlah, sekarang boleh malas-malasin dulu gitu. Kita harus bener-bener komunikasi itu sama diri sendiri. Kalau menurut aku, kalau misalnya kita ngerasa capek, ya udah istirahat gitu. Nah, terus kan kalau misalnya lagi capek tuh pikiran negatif tuh banyak banget ya. Ya udah kita ikutin dulu misalnya. Kalau bukan WFH ya misalnya kan seneng mendaki gitu, ayo kita buang energi negatif ini ke gunung gitu, ya gitu, hiking. Nah terus kita deketin juga diri tadabur alam gitu sama Allah gitu, ya Allah aku tuh udah capek gitu, tapi harus ingat visi hidup aku tuh kayak gini. Nah jadi biar balik lagi pikiran negatif gitu. Kalau kita ada di posisi pikiran negatif, ya udah ikutin dulu maunya apa, jangan dipaksa. Sesuatu yang dipaksa itu nggak baik gitu. Itu sih menurut aku. Terus cara menentukan peran. Nah, sebenarnya yang tadi contohnya saya mau jadi ilmuwan gitu. Itu salah satu aja gitu. Tujuan saya di sini visinya ya menerbitkan karya gitu. Selain menjadi ilmuwan kan bisa jadi penulis. Nah, saya di sini jurusan fisika, mungkin dengan menerbitkan karya itu visi saya ketika saya meninggal karya saya bisa bermanfaat gitu. Selain itu misalnya saya ingin jadi penulis gitu, setelah saya meninggal karya saya masih bisa bermanfaat gitu. Jadi perannya, hobinya apa? Saya misalnya senangnya nulis, ya udah, ayo kita jadi penulis. Terus
sinkronin. Saya sekarang jurusan apa ya? Jurusan fisika tentang sains. Ya udah kita nerbitin karya-karya ilmiah. Mungkin gitu sih cara menentukan peran yang diambil. Jadi apa mensinkronkan antara potensi dan minat gitu ya. Iya. Pertanyaan kali itu berarti udah kejawab ya, visinya Nina tuh mau buat karya. Satu lagi ada pertanyaan, gimana sih cara Nina nih buat ngatur plan hidup supaya nggak melenceng jauh? Iya itu, jadi aku tuh kan tadi ya yang fase pendek itu misalnya fase per tahun, aku tuh bikin fase per bulan di kamar tempelin misalnya, sekarang kan lagi semester 6 ya, jadi kayak harusnya tuh bulan Mei itu aku tuh, magang, bulan Juni tuh KKN, bulan itu ngapain, terus to do list-nya apa, buat persiapan pas ke kampus misalnya, aku tuh harus nyiapin ini, dan itu kayak ditempel di dinding gitu loh, dan harus bilang gitu sama orang tua, "Mah, Ayah, Teteh mau kayak gini," gitu. Minta support juga sama mereka, kalau misalnya nggak direstui, ya udah tetep aja tempel gitu. Kan, dengan misalnya setiap kali orang tua ngelihat isi kamar, "Oh, Teteh tuh mau ke sini ya, Teteh tuh mau kayak gini." Nggak tahu gitu, pasti doain kan orang tua mah dalam kebaikan, kayak gitu sih. Jadi, menurut aku mengatur plan-nya itu, ya tempel di tempat-tempat yang kita lakuin. Jadi ketika kita males, astagfirullah gitu, "Kamu tuh punya target ini, harus selesai. Ayo kerjain," kayak gitu. Jadi dari sana jadi timbul motivasi baru lagi ya. Baik, kalau gitu mungkin sekian dulu buat tema kali ini. Makasih banyak buat Nina ya udah sharing-sharing soal gimana sih caranya ngerancang visi dan berarti ketambahan mempertahankannya gitu. Iya. Eh, Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Makasih Kak Fadel.